Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia guru penggerak. Perkenalkan saya Jun Purwadi, Sarjana Sosial Islam, Magister Pendidikan, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 3 Kota Lubuk Linggau. Saya akan mempresentasikan tugas 11J, yaitu tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 11. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan pemantik terlebih dahulu. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 11? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Baik, saya akan menjelaskan tentang peserta didik. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Selanjutnya, pembelajaran adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar siswa yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar siswa yang bersifat internal. Sebelum saya mempelajari modul 11 ini, saya melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan teacher center, di mana saya mengajar cuma dengan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Siswa tidak dapat berkreativitas, berinovasi, dan berimajinasi sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Siswa cuma menerima informasi dan pembelajaran yang datangnya dari guru. Selanjutnya, setelah saya mempelajari modul 11 tentang refleksi filosofis tentang Ki Hajar Dewantara, bahwa pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan atau rakyat. Yang kedua, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, merdeka batin dan menjadi mandiri, merdeka lahir. Sistem pembelajaran yang berpusat pada siswa adalah sistem yang seharusnya dibangun oleh siswa tanpa harus mengandalkan pengajaran dari guru. Masih kurangnya minat baca siswa membuat mereka mengandalkan pengajaran guru di kelas, dan hasilnya siswa harus memahami dulu apa yang disampaikan guru. Selanjutnya, proses pembelajaran yang berpusat pada murid yang telah saya terapkan di sekolah saya. Yang pertama, sesuai dengan gambar yang nomor 1, yaitu proses pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang pertama, belajar di kelas dengan metode diskusi kelompok untuk melatih memecahkan persoalan yang menjadi pembahasan diskusi mereka. Yang selanjutnya, yang kedua, gambar di atas adalah menjelaskan tentang mengadakan kegiatan majelis taklim setiap hari Jumat untuk menambah pengetahuan dan keterampilan agama mereka yang akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengikuti perlombaan kegiatan ekstrakurikuler Paskibra yang diadakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga. Dan yang keempat, mengadakan kegiatan latihan kepramukaan sebagai program ekstrakurikuler setiap bulannya. Itulah beberapa proses pembelajaran yang telah diterapkan di sekolah saya. Akhirnya, saya akan memberikan kesimpulan terhadap presentasi saya. Yang pertama, sebelum saya mempelajari modul 11 tentang refleksi filosofis tentang Ki Hajar Dewantara, saya masih mengajar menggunakan metode ceramah, yaitu pembelajaran yang berpusat pada guru, di mana pembelajaran tidak memberikan ruang bagi murid atau siswa untuk berkreativitas, berkarya, dan berinovasi. Yang kedua, setelah saya mempelajari modul 11 tersebut, saya menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid, di antaranya metode diskusi kelompok, mengadakan kegiatan majelis taklim, mengikuti perlombaan paskib, dan mengadakan kegiatan latihan kepramukaan. Dan yang ketiga, pendidikan saat ini harus menekankan kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21 yang sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam.
juga sesuai dengan kearifan lokal, sosial, dan budaya yang berlaku di Indonesia. Demikianlah presentasi saya. Mohon maaf atas segala kurangan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.